Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanda Ika Nur Azizah dari kelas Ekonomi Sari Aceh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Nanang. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai faktor apa saja yang menjadi daya tarik bagi turis untuk datang ke Indonesia sehingga devisa yang diperoleh sektor pariwisata ini cukup besar. Jadi faktor yang menjadi daya tarik turis datang ke Indonesia yaitu yang pertama, kebijakan bebas visa. Jadi kebebasan bebas visa memberikan kemudahan bagi para turis asing untuk berkunjung ke Indonesia tanpa perlu mengurus visa terlebih dahulu. Jadi penerima bebas visa kunjungan diberikan izin tinggal selama 30 hari di Indonesia dengan masa berlaku yang tidak dapat diperpanjang atau dialih statuskan menjadi jenis izin tinggal yang lain. Yang kedua yaitu banyak lokasi wisata yang belum terjamah. Jadi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak wisata alam yang indah yang belum terjamah oleh orang banyak. Nah, rata-rata turis asing yang berkunjung ke negara ini lebih senang menyepi dan menjauhi destinasi ramai yang lebih dikenal publik. Jadi mereka itu lebih memilih lokasi yang hening untuk relaksasi dengan tempat yang lebih tenang. Contohnya seperti di Pulau Cubadak di Sumatera Barat seperti itu. Selanjutnya, infrastruktur yang semakin baik. Jadi semakin meningkatnya jumlah wisatawan dari tahun ke tahun membuat pemerintah Indonesia terus berbenah. Pembangunan infrastruktur dan promosi destinasi wisata ini juga menjadi tujuan pemerintah daerah dan pusat untuk menarik jumlah turis yang lebih banyak lagi. Selanjutnya mengenai kekuatan word of mouth. Nah, tidak perlu diragukan kembali bahwa Pulau di Bali adalah tameng dari pariwisata Indonesia. Jadi semuanya terjadi karena kekuatan word of mouth orang-orang yang pernah berkunjung ke Bali. Word of mouth ini adalah teknik pemasaran yang mengandalkan kekuatan dari perbincangan orang dalam mempromosikan sesuatu. Selanjutnya relatif lebih aman. Jadi di Indonesia ini bukanlah negara yang sedang berperang seperti layaknya negara di Timur Tengah. Jadi wilayah negara kedaulatan Republik Indonesia ini aman untuk ditinggali dan dikunjungi dan ditinggali dalam jangka yang lama. Nah, berbicara mengenai faktor yang menjadi daya tarik turis untuk datang ke Indonesia, maka ada juga daya tarik destinasi wisata di Indonesia. Jadi di Indonesia ini memiliki daya tarik tersendiri sebagai negara dengan destinasi wisata pilihan yang dapat bersaing dengan negara tetangga seperti di Thailand, Singapura, dan Malaysia. Yaitu yang pertama mengenai keindahan alam Indonesia. Jadi Indonesia ini merupakan negara yang paling unik dan istimewa dari berbagai tujuan wisata alam. Jadi para wisatawan ini lebih memilih untuk berwisata ke pegunungan ataupun ke pantai. Selanjutnya, biaya hidup yang murah. Nah, biaya hidup di Indonesia memang relatif lebih murah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Nah, untuk mengetahui standar biaya di suatu negara kita bisa mengukur dari biaya transportasi, makan, dan penginapan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu karakter orang Indonesia yang ramah. Nah, penduduk Indonesia ini sudah dikenal sebagai pribadi yang ramah dan bersahabat. Jadi karakter ini telah mendarah daging dan menjadi kebiasaan bangsa ini untuk menebar senyum dan berperilaku santun kepada orang lain. Selanjutnya, musim panas sepanjang tahun. Nah, karena Indonesia adalah negara tropis yang dilewati oleh garis khatulistiwa, artinya Indonesia
selalu mendapatkan sinar matahari di setiap hari sepanjang tahun. Seperti itu. Nah, selanjutnya banyaknya pilihan kuliner. Nah, gini, di Indonesia ini kuliner itu sudah sangat terkenal dengan rasanya yang gurih bercampur dengan rempah-rempah yang kaya. Jadi pada zaman kolonial, bangsa Eropa menjelajahi laut hanya untuk mencari rempah-rempah dan mendapatkannya di Nusantara atau di negara Indonesia ini. Selanjutnya, Indonesia kaya akan budaya. Di Indonesia adalah negara dengan suku bangsa terkaya di seluruh dunia. Menurut sensus BPS tahun 2010, Indonesia memiliki 1.350 suku bangsa dan 1.100 bahasa daerah. Nah, jadi di setiap suku ini memiliki budaya khas masing-masing yang sangat unik dan menarik. Yang ketujuh yaitu tujuan wisata bahari terbaik di dunia. Nah, selain wisata pantai, Indonesia juga memiliki wisata bawah air yang tak kalah cantik. Seperti Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Jadi keindahan alam bawah laut Indonesia ini membuat para peneliti biota laut berdatangan dan mengundang para wisatawan untuk menjelajahi bawah laut. Selanjutnya yang ke-8 yaitu negara yang tepat untuk wisata outdoor. Nah, selain wisata alam yang memang sangat indah, Indonesia juga memiliki wisata outdoor yang tak kalah menarik. Jadi banyak penduduk negeri jiran seperti Malaysia dan Singapura yang berkunjung ke Indonesia hanya untuk bermain golf. Bukankah itu mengherankan? Jadi, namun ternyata menurut survei yang dilakukan Visa, menurut perusahaan kartu kredit, kebanyakan turis kedua negara tersebut, maksudnya negara Malaysia dan Singapura ini lebih senang bermain golf di sini daripada di negara asalnya. Karena apa? Karena pemandangan di Indonesia ini sangatlah indah. Selanjutnya yang ke-9 yaitu negara dengan jumlah gunung berapi yang terbanyak di dunia. Nah, di Indonesia ini sudah terkenal gunung berapi. Yang terakhir yaitu memiliki deretan pantai terbaik di dunia. Sedangkan untuk wisata pantai, Indonesia memiliki jajaran pantai terbaik di dunia dengan pasir putih dan laut yang jernih. Jadi pada intinya alasan pertama bahwa sebanyak 53% wisatawan mencari tempat tujuan yang menawarkan value of money. Jadi tak hanya itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak warisan budaya seperti halnya memiliki 8 situs warisan dunia UNESCO yang tentunya menarik untuk para wisatawan mancanegara. Nah, wisatawan yang mengunjungi Indonesia tertarik dengan tujuan yang kaya akan peninggalan sejarah dan warisan budaya, terus aman dan terjamin, serta bernilai tinggi. Nah, alasan yang terakhir adalah lebih dari 19% wisatawan mencari pantai yang bagus. Jadi soal pantai ini tidak perlu cemas karena di Indonesia memiliki banyak pantai yang indah. Jadi beberapa destinasi favoritnya itu seperti di Bali, Lombok, Labuan Bajo, Maluku, dan masih banyak lagi. Selanjutnya deskripsi mengenai produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, jadi di sini produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menghasilkan suatu produk sehingga bisa dimanfaatkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi meliputi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi yang siap didistribusikan ke produsen lain atau konsumen. Contohnya, perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan proses produksi adalah perusahaan manufaktur atau pabrik.
Jadi perusahaan manufaktur akan mengubah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang siap dijual ke pasaran. Contohnya, pabrik otomotif yang menghasilkan kendaraan bermotor beserta suku cadangannya yang dibutuhkan konsumen. Selanjutnya, distribusi. Nah, distribusi di sini merupakan kegiatan penyaluran dan pengiriman produk dari produsen ke konsumen. Jadi distributor ini memastikan produk dapat diterima di tangan konsumen dalam kondisi baik. Nah, contohnya yaitu peternakan sapi potong yang menjual dagangannya ke pedagang pasar atau melalui e-commerce atau perdagangan online. Selanjutnya mengenai konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah kegiatan ekonomi yang berupa menggunakan atau menghabiskan barang hasil produksi atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jadi barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen akan digunakan oleh konsumen secara bertahap atau mungkin sekaligus habis. Nah, setidaknya ada 3 ciri barang konsumsi, yaitu ketika memperolehnya dibutuhkan pengorbanan. Nah, dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan manfaat nilai atau jumlahnya akan habis secara langsung dan bertahap. Contohnya, ketika seorang menggunakan mobil pribadi untuk transportasi sehari-hari, ini dapat dikategorikan kegiatan konsumsi karena nilai guna dihabiskan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk contoh lainnya yaitu kalau kita membeli beras di warung atau supermarket kemudian dimasak dan dikonsumsi untuk makan, penggunaan air untuk mandi dan mencuci, terus penggunaan listrik untuk penerangan dan masih banyak lagi. Nah, sekian jawaban dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon